Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muqarrabin al-mukhlisin. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, para perindu cucu Rasulullah Al-Husain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan, para guru, asatidz, dan tokoh masyarakat yang saya cintai. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita berusaha untuk mentadabbur dan merenungkan kembali sebuah hadis yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Imam Husain alaihissalam. Beliau bersabda, "Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina." Husain dariku dan aku dari Husain, kata Rasulullah. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Biasanya ketika kita mendengar hadis ini, perhatian kita tertuju pada bagian pertama hadis ini, yaitu Husain dariku dan aku dari Husain. Dan kita kurang memperhatikan ungkapan yang kedua, yaitu ahabballahu man ahabba Husaina. Pada kesempatan malam ini, saya mengajak antum semua hadirin dan hadirat untuk merenungkan dan memahami bagian yang kedua ini, yaitu ungkapan Rasulullah, ahabballahu man ahabba Husaina. Allah mencintai orang yang mencintai Al-Husain. Ungkapan ini sangat indah dan luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa Allah memberi pahala kepada pecinta Husain. Nabi tidak mengatakan bahwa Allah mengampuni pecinta Al-Husain. Tetapi Nabi mengatakan sesuatu yang lebih tinggi dan lebih indah dari itu semua, yaitu Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Ini menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan Imam Husain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cita-cita terbesar dan tertinggi seorang mukmin adalah memperoleh cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua membutuhkan rezeki dari Allah. Kita semua membutuhkan ampunan dari Allah. Kita semua membutuhkan rahmat dari Allah. Tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari semuanya, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Dia akan membimbingnya kepada kebaikan, akan menjaga imannya, akan mengampuni kesalahannya, dan mempersiapkan kebahagiaan baginya di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah mencintai orang yang mencintai Husain? Apakah hanya karena Husain adalah cucu Rasulullah? Tentu bukan hanya itu.
Sebab dalam Islam, kecintaan kepada seseorang tidak semata-mata karena hubungan keluarga atau karena kedekatan nasab. Allah Subhanahu wa taala mencintai Imam Husain karena kesempurnaan imannya, ketakwaannya, keikhlasannya dan pengorbanannya. Dan Allah mencintai orang yang mencintai Al-Husain karena kecintaan itu akan menghubungkan seseorang dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Imam Husain. Imam Husain bukan sekadar seorang tokoh sejarah. Beliau adalah simbol hidup dari berbagai nilai ilahi. Pertama, beliau adalah simbol kebenaran. Ketika seluruh masyarakat tunduk kepada kekuasaan Yazid, Imam Husain tetap berdiri bersama kebenaran. Beliau tidak melihat jumlah pengikut. Beliau tidak menghitung keuntungan dunia. Yang beliau lihat hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seseorang yang benar-benar mencintai Husain akan terdorong untuk mencintai kebenaran. Ia akan berusaha jujur dalam perkataan, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam amanah, karena ia tahu bahwa jalan Husain adalah jalan kebenaran. Yang kedua, Imam Husain adalah simbol pengorbanan. Tidak ada tokoh dalam sejarah Islam yang mempersembahkan pengorbanan sebesar yang dilakukan oleh Imam Husain di padang Karbala. Beliau mengorbankan kenyamanan hidupnya. Beliau mengorbankan keluarganya. Beliau mengorbankan sahabat-sahabat tercintanya. Bahkan beliau mengorbankan dirinya sendiri demi mempertahankan agama Allah. Karena itu, orang yang mencintai Husain akan belajar berkorban. Berkorban waktu untuk beribadah. Berkorban tenaga untuk membantu sesama. Berkorban kepentingan pribadi demi kemaslahatan yang lebih besar. Yang ketiga, Imam Husain adalah simbol keikhlasan. Dalam setiap langkah perjuangannya, beliau hanya mencari keridhaan Allah semata. Beliau tidak mencari pujian manusia. Beliau tidak mengejar kekuasaan. Beliau tidak menginginkan kemegahan dunia. Semua yang beliau lakukan semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencintai Husain akan belajar memperbaiki niatnya. Ia akan bertanya kepada dirinya sendiri, untuk siapa aku belajar? Untuk siapa aku beribadah? Untuk siapa aku berjuang? Jika jawabannya adalah karena Allah, maka ia telah menapaki jalan-jalan Al-Husain. Yang keempat, Imam Husain adalah simbol keadilan. Beliau tidak rela melihat agama dijadikan alat untuk menutupi kezaliman. Beliau bangkit agar umat memahami perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Karena itu, pecinta Husain harus menjadi pembela keadilan. Mulai dari lingkup yang paling kecil, adil dalam keluarga, adil kepada pasangan, adil kepada anak-anak, dan adil kepada sesama manusia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami bahwa cinta kepada Husain bukan sekadar emosi, bukan sekadar kenangan sejarah, bukan sekadar air mata. Tentu air mata untuk Husain memiliki nilai yang sangat besar dan sangat tinggi. Majlis Husain memiliki keutamaan yang sangat agung. Namun tujuan akhir dari semua itu adalah perubahan diri. Jika seseorang menghadiri majlis Husain selama bertahun-tahun tetapi tidak menjadi lebih jujur, tidak menjadi lebih ikhlas,
tidak menjadi lebih bertakwa, maka ia belum mengambil pelajaran yang sempurna dari Husain. Cinta sejati selalu melahirkan keteladanan. Seseorang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berusaha mengikuti beliau. Seseorang yang mencintai Amirul Mukminin Ali alaihissalam pasti akan berusaha meneladani beliau. Dan seseorang yang mencintai Husain pasti ia harus berusaha berjalan di atas jalan-jalan Al-Husain. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan kecintaan kita kepada Imam Husain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Husain, ingatlah kebenarannya. Ketika kita menangisi Husain, ingatlah pengorbanannya. Ketika kita menyebut nama Husain, ingatlah keikhlasannya. Ketika kita menghadiri majlis Husain, ingatlah perjuangannya. Dengan demikian, kecintaan kita kepada Husain tidak berhenti pada lisan dan perasaan, tetapi berubah menjadi jalan hidup. Dan ketika cinta itu berubah menjadi jalan hidup, maka kita akan termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah, ahabballahu man ahabba Husaina. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Semoga Allah menjadikan kecintaan kita kepada Imam Husain alaihissalam sebagai kecintaan yang sejati, kecintaan yang melahirkan ketakwaan, kecintaan yang mengubah akhlak kita, dan kecintaan yang mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna syafa'atal Husain yamal wurud وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.